Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, umat percaya pasti menghadapi tantangan dan juga rintangan saat menjalankan ibadah di dalam imannya. Itulah yang dialami oleh Daniel juga dalam nats ini. Tetapi bagaimana kesetiaan dan kepatuhan Daniel menyembah Tuhan Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Itulah yang membuat dia dibenci dan akhirnya dimasukkan ke sarang atau ke kandang singa. Karir Daniel ketika itu sungguh sangat melesat, sehingga dia bisa menduduki jabatan yang sangat tinggi di Babel. Maka mulailah banyak musuh yang bermunculan. Mereka terus-menerus mencari cara bagaimana bisa menjatuhkan Daniel itu sendiri. Tetapi karena Daniel adalah orang yang betul-betul takut akan Tuhan, maka mereka tidak mendapatkan celah sedikit pun dalam pribadi maupun perbuatan dan sikap daripada Daniel itu sendiri. Satu-satunya cara agar mereka bisa menjatuhkan Daniel, mereka menyerang dengan melakukan pendekatan atau membuat suatu strategi bagi mereka supaya berhasil, yaitu melakukan pendekatan kepada raja dan membisikkan segala tipu muslihat atau segala yang berbeda dari faktanya. Dan ketika itu juga bagaimana raja termakan dengan tipu muslihat mereka, sehingga mengeluarkan satu peraturan yang akhirnya bisa menjebak Daniel, dan Daniel pun dilemparkan ke gua singa. Dari kisah Daniel ini banyak hal yang diajarkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang sungguh takut akan Tuhan tentu pasti akan menjadi orang yang memiliki kualitas iman yang cukup tinggi dan menjadi berkat juga bagaimana dia bisa melayani, bekerja di tempatnya masing-masing. Kita bisa melihat bagaimana kualitas daripada iman dari Daniel ini sendiri. Apapun, bagaimanapun yang bisa membahayakan dirinya, baik dari orang-orang yang membencinya, baik orang-orang yang menginginkan kejatuhannya, tetapi dari segi kekokohan imannya, maka Daniel bisa menunjukkan bahwa dia tidak gentar dan dia hanya takut akan Tuhan. Yang kedua, apapun kesusahan yang kita hadapi, maka teruslah menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka ada dua pilihan di dalam kehidupan kita. Apakah kita mau melawan manusia atau mau melawan Tuhan sendiri? Kita bisa memilih apa yang enak bagi kita di dunia ini. Tetapi pada akhirnya kita akan berhadapan dengan Tuhan.
Tuhan Yesus pernah berkata, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Maka takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Matius 10 ayat yang ke-28. Apa yang dialami oleh Daniel ketika itu, dia bisa tetap teguh dalam iman. Tuhan memberikan penyertaan yang luar biasa dalam kehidupan Daniel. Bagaimana juga Daniel bisa keluar dari gua singa tanpa kekurangan apapun. Dan lebih jauh lagi, dengan mujizat lepasnya Daniel dari gua singa atau mengakibatkan Raja Darius ketika itu membuat satu maklumat di wilayahnya untuk menghormati Allahnya Daniel. Maka bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Daniel pasal 6 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Kisah Daniel adalah kisah yang luar biasa. Namun perlu diingat, tidak selalu penyertaan Tuhan dalam hidup kita sama seperti apa yang Daniel alami di dalam kehidupannya. Tuhan tahu juga apa yang terbaik bagi kita dan yang paling memuliakan namanya. Jika dengan melepaskan kita dari kesusahan adalah jalan yang terbaik, tentu pasti Tuhan akan lakukan itu di dalam kehidupan kita. Tetapi jika dengan mengalami kesusahan, karakter kita dapat dibentuk semakin indah dan semakin banyak orang yang diteguhkan dengan kesaksian iman kita, maka itu pun akan dia lakukan. Maka dalam kisah ini, bagaimana Daniel mengajarkan teladan hidup kepada orang percaya untuk menyikapi berbagai atau banyaknya rencana jahat yang dilakukan oleh mereka yang iri dan juga yang dengki. Bagaimana ketika Daniel memperoleh jabatan tinggi, banyak orang yang iri hati kepadanya. Dan banyak juga orang yang berusaha mencari cara untuk menjatuhkan Daniel. Namun demikian, ternyata tidak ada ditemukan satu kesalahan yang dilakukan oleh Daniel, kecuali ketaatannya untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana cara Daniel menyikapi rencana jahat yang ada? Inilah yang perlu kita contoh dan kita perbuat dalam kehidupan kita. Sikap Daniel menghadapi segala perbuatan jahat itu. Daniel tetap beribadah, menyembah kepada Allah. Akibatnya, dia dimasukkan ke dalam gua singa. Walaupun demikian, Daniel tetap tenang, tetap berdoa, memohon pertolongan Allah. Keteguhan iman Daniel kembali membawanya merasakan pertolongan Allah, sekaligus memberikan kesaksian bagi banyak orang tentang kekuatan, kemuliaan, pertolongan Tuhan yang sungguh-sungguh ajaib. Maka jangan pernah merasa rugi di dalam mengikuti Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun banyak kesusahan, walaupun banyak penderitaan, tetapi jangan merasa rugi, karena pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Maka hidup adalah kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan kesempatan untuk memuaskan hawa nafsu, tetapi kesempatan untuk menyaksikan Tuhan bagi banyak orang. Maka belajarlah, dan kita juga harus banyak belajar bagaimana sikap Daniel mempersaksikan imannya kepada orang banyak.
Belajarlah juga dari apa yang dilakukan oleh Daniel, menyikapi berbagai niat jahat, dengki orang lain, terutama orang-orang yang ada di sekitar kita, ketika kita bisa merasakan berkat-berkat Tuhan. Tetapi yang harus kita tunjukkan adalah bahwa apa yang kita miliki adalah daripada Tuhan, maka itu semua akan kita buat untuk mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini juga kami menyaksikan bagaimana Daniel di dalam kehidupannya bisa kokoh di dalam iman yang daripada Tuhan. Semua itu adalah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Daniel, sehingga dia boleh keluar dan tidak mengalami apapun dari gua singa. Dalam kehidupan kami juga, kami senantiasa membutuhkan pertolongan Tuhan, agar kami bisa keluar dari segala sesuatunya yang bisa merugikan kehidupan kami, baik itu dari tipu muslihat si jahat, demikian juga di persekutuan sesama kami manusia di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga yang memampukan kami agar boleh bersikap seperti Daniel, apapun dan dimanapun kami, hendaklah menyaksikan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu berkati setiap jemaat pun dimanapun mereka berada, dalam segala aktivitas pekerjaan mereka. Tuhan juga yang memulai dan Tuhan juga yang mengakhiri segala pekerjaan mereka, agar itu juga boleh menghasilkan segala kebaikan yang boleh mereka pakai di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terpujilah namamu hingga selama-lamanya. Amin.